Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari Nayeon Twice nih guys. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita FYI.Korea yang berjudul Kasus Otomatis Follow Instagram Nayeon Twice dan akun bernama sama dihapus, Kanets heboh. Nih si beritanya guys, baru-baru ini netizen dihebohkan dengan kasus tentang akun Instagram dari banyak orang secara otomatis memfollow akun Instagram Nayeon Twice serta berbagai akun dengan nama yang sama dengan idol tersebut mendadak terhapus. Seorang netizen menuliskan utas panjang melalui forum komunitas Panet yang mana merangkum berbagai korban dari kejadian tersebut. Pada awalnya banyak pengguna Instagram yang mengakui bahwa mereka secara otomatis mengikuti akun Instagram dari Nayeon Twice walau sama sekali tak pernah mengunjungi akun Instagram idol tersebut. Bahkan beberapa pengguna berusia 40 hingga 50 tahun bertanya-tanya siapakah Nayeon yang mereka ikuti. Hal ini ditambah lagi dengan beberapa orang yang mengaku bahwa akun Instagramnya telah terhapus dengan pemberitahuan tak mematuhi aturan dan ketentuan Instagram. Lebih jauh, para followers dari akun Instagram yang terhapus kini mengikuti akun Instagram Nayeon Twice yang mana mereka sama sekali tak mengenal anggota girl group tersebut serta tak pernah mengikuti Nayeon sebelumnya. Akun-akun yang dihapus oleh Instagram ini ternyata memiliki nama pengguna dengan hangul bertuliskan Nayeon atau Yeon, sementara pengguna lain dengan nama Chaeyoung ataupun Jonghyun akui sempat mengalami kasus yang sama. Bahkan salah satu netizen yang merupakan influencer dengan pengikut lebih dari 230.000 juga menjadi korban penghapusan akun karena memiliki nama pengguna Nayeon. Hal ini dapat berdampak buruk bagi influencer karena dapat merujuk pada pembatalan kontrak iklan dan membayar denda yang besar. Banyak netizen yang menduga seluruh follower akun dengan nama pengguna Nayeon atau Yeon yang dihapus dipindahkan ke akun Instagram milik Nayeon. Hingga kini masih belum diketahui dalang dibalik kasus follow otomatis akun Nayeon Twice dan hilangnya akun-akun bernama pengguna Nayeon dan Yeon yang mana membawa kerugian bagi banyak pihak. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, ada seseorang di Korea yang menulis di postingan Kanets yang mengaku bahwa Instagramnya tiba-tiba memfollow akun Nayeon gitu. Padahal dia bahkan tidak pernah mengunjungi Instagramnya Nayeon gitu. Dan ternyata bukan dia sendiri, ada banyak orang yang mengaku sama seperti itu, memfollow tiba-tiba Instagramnya memfollow akun Instagram Nayeon. Bahkan ada orang-orang berusia 40-50 tahunan yang nggak tahu Nayeon itu siapa, Instagramnya juga tiba-tiba memfollow Nayeon gitu. Kalau di Indonesia hal ini udah biasa karena gua sendiri, Instagram gue sendiri pernah memfollow beberapa orang yang bahkan gua nggak tahu ini siapa, kok tiba-tiba muncul di beranda. Pas gue lihat kok gua nge-follow, akhirnya gua unfollow. Padahal gua bahkan nggak tahu dia siapa dan bahkan nggak pernah muncul di mana-mana selama ini di Instagram gua, nggak pernah gua kepoin, tiba-tiba gua nge-follow dia gitu. Makanya kalian kalau punya Instagram kadang-kadang cek aja followingnya gitu, karena kadang-kadang ada orang yang kalian follow padahal nggak pernah kalian follow. Kenapa bisa begitu? Jujur gua sampai sekarang nggak tahu. Ada yang bilang ya, teman gue katanya gini, kalau ada orang beli followers nanti sama akun atau orang yang jual followers itu, dia akan ngutak-ngatik kayak ngehack gitu, terus tiba-tiba beberapa akun secara otomatis, kan namanya orang beli followers, tiba-tiba bisa beli followers 1000, ada 1000 akun random gitu tiba-tiba follow akun itu memang nambah followersnya, tapi akun yang follow akun itu adalah akun-akun yang nggak tahu siapa, random aja katanya gitu. Dan akun gue pernah seperti itu, akun Instagram gue dengan followers yang lumayan sebenarnya ternyata bisa juga seperti itu, tiba-tiba memfollow orang lain gitu. Itu yang terjadi. Dan apakah ini artinya Nayeon beli followers sih? Gue nggak yakin gitu. Tapi kalau ada fans fanatiknya Nayeon gitu yang pingin followersnya Nayeon nambah banyak terus dan terus tiba-tiba dia beli followers buat Nayeon, itu bisa terjadi gitu. Atau bisa jadi ini dari pihak Instagramnya gitu, dalam artian kan tadi dibilang bahwa akun-akun bernama Nayeon yang sama terhapus akhirnya dan followersnya kayak pindah ke akun aslinya Nayeon. Bisa jadi kan ini ketentuan kebijakan Instagram, kita nggak tahu, siapa tahu kebijakan Instagram karena selama ini Nayeon nggak punya Instagram, terus akhirnya muncul banyak fanbase atau banyak akun-akun bernama Nayeon yang mengatasnamakan dirinya Nayeon Twice gitu. Ketika Nayeon udah punya Instagram sendiri, akun-akun itu dihapus sama IG dan followersnya dikirim atau ditaruh ke Instagram asli Nayeon gitu. Cuman yang jadi masalah, ada beberapa akun bernama Nayeon yang mana dia akun asli, kayak tadi ada influencer bernama Nayeon, kebetulan namanya juga Nayeon gitu, dan dia punya 230.000 followers yang punya banyak kontrak terhadap endorse dan lain-lain, namanya juga influencer gitu. Tiba-tiba akunnya juga hilang gitu, padahal
itu akun dia sendiri, dia bukan fanbase, bukan mengatasnamakan dirinya Nayeon Twice gitu. Jadi itulah beritanya guys. Jujur kalau gue sendiri gak ngerti karena ini lebih ke IT kali ya, gue gak ngerti cara menyelesaikan gimana, kayaknya mesti hubungin pihak Instagramnya langsung gitu, supaya untuk membenahi ini gitu. Supaya nggak jadi fitnah juga ke Nayeon. Gak mungkin lah Nayeon Twice sampai harus beli followers. Emang dia influencer abal-abal anjir. Gua aja kagak pernah beli followers, masa Nayeon yang seterkenal itu harus beli followers. Soalnya udah ada tuduhan seperti itu, nggak mungkin banget gitu. Idol mah generik aja, ntar juga followersnya berjuta-juta, bahkan belasan sampai puluhan juta. Jadi itu beritanya dari gua. Gimana pendapat kalian terhadap berita ini? Silahkan tulisan di kolom komen ya. Berita selanjutnya yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari the biggest boy band in the world. Siapa lagi kalau bukan BTS ya. Ada berita menarik mengenai mereka nih guys, yang gue kutip dari situs wowkeren.com yang berjudul BTS balik tampil di acara musik TV kecuali musikcore, MBC ramai digunjing. Nih isi beritanya guys, BTS sedang mempersiapkan comeback mereka dengan album Proof. Setelah 2 tahun, akhirnya agensi mengumumkan Jungkook CS akan kembali muncul di acara televisi untuk comeback kali ini. Terhitung sejak promosi on, mereka sudah jarang muncul di acara televisi lokal. Setelah comeback 10 Juni 2022 mendatang, BTS bakal tampil membawakan lagu baru mereka di sejumlah acara musik. Mereka dijadwalkan manggung di Mnet M Countdown pada 16 Juni, kemudian di Music Bank KBS pada 17 Juni dan Inkigayo SBS pada 19 Juni. Baru-baru ini Big Hit mengumumkan sudah lebih dari 2 tahun sejak BTS muncul di acara musik sejak Maret 2020. Mereka berencana menyanyikan lagu utama Yet to Come dari album Proof yang akan dirilis pada tanggal 10 di Mnet M Countdown, Music Bank dan Inkigayo. Tidak adanya musikcore dalam jadwal BTS balik ke acara TV musik Korea membuat MBC ramai menjadi bahan gunjingan netizen Korea. Pengecualian terhadap acara musik MBC diduga akibat konflik pada akhir tahun 2019 lalu. Meski sebagian tidak masalah apabila BTS tidak tampil di sana, ada pula yang berharap agar MBC dan HYBE segera berdamai. Nih beberapa komentar kanetsnya guys. Aku mengerti biasanya HYBE menyebalkan, tapi PD stasiun TV yang menyalahgunakan kekuatan mereka bahkan lebih menyebalkan, kata salah satu netizen. Serius, aku masih tidak mengerti mengapa mereka mengerahkan kekuatan sampai sekarang. Imbu netizen lainnya, biar begitu, bisakah mereka berdamai dan melanjutkan tampil di MBC Music Core? Minta maaf lah MBC, kata komentar lain. MBC konyol, aku yakin mereka tidak pernah menyangka bahwa Bangtan akan meledak sebesar ini. Jujur saja dari sudut pandang penyanyi tidak ada banyak kerugian, tapi fans mungkin sedih. Terus yang terakhir, kenapa harus pergi ke tempat di mana mereka diperlakukan dengan buruk karena power trip? Mereka tidak pernah benar-benar meminta maaf. Sungguh sayang bagaimana mereka mencoba melupakannya begitu saja. Tidak apa-apa jika tidak ke sana. Ada begitu banyak acara musik, jadi apakah mereka akan mati jika tidak hadir? Sambung lainnya. Sementara itu, BTS akan merilis album baru Proof yang terdiri dari 3 CD secara total yang merupakan album di mana masa lalu, sekarang, dan masa depan BTS hidup berdampingan. Ini mencakup 3 lagu baru termasuk judul Yet to Come, Run BTS, dan For You, serta hits grup sebelumnya. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, BTS kemarin juga udah gue beritakan bahwa BTS akan kembali manggung di acara musik mingguan Korea setelah 2 tahun tidak datang gitu. Sejak era Dynamite kalau gue nggak salah, BTS itu udah nggak balik atau nggak promosi atau nggak tampil, nggak nyanyi di acara panggung musik mingguan gitu. Mereka setiap ngeluarin lagu, mereka tampilnya malah di acara musik Amerika atau bikin konten penampilan sendiri gitu. Tidak pernah tampil di acara musik lagi gitu. Dan sekarang akan tampil. Banyak yang bilang, waktu gua kemarin ngebahas ini, banyak yang bilang bahwa BTS buat apa juga waktu itu tampil di acara musik TV Korea, karena nggak ada yang nonton juga gitu di situ. Karena kan waktu itu pandemi, nggak ada penontonnya gitu. Sedangkan sekarang udah boleh ada penonton, berarti ini udah bisa, BTS sudah bisa balik untuk ARMY Korea gitu. ARMY Korea kita tahu adalah yang paling awal mendukung BTS tentunya dulu. Jadi ya BTS akhirnya sekarang kembali ke acara musik mingguan Korea karena ingin menghibur para penggemarnya gitu. Nah, yang menarik adalah BTS tuh tampil di 3 acara musik besar, yaitu Mnet M Countdown, KBS Music Bank, dan juga SBS Inkigayo, tapi tidak tampil di satu acara musik besar, yaitu MBC Music Core gitu. Dan semua tahu, kalau kalian penggemar BTS pasti tahu, bahkan yang nggak penggemar BTS juga tahu kalau Big Hit dan juga MBC ini kayak sampai sekarang masih selek gitu. Sejak tahun 2019 kalau gua nggak salah, koreksi kalau gua nggak salah ya, waktu itu ceritanya BTS itu tidak bisa hadir di acara akhir tahun MBC. Nanti gua bisa jelasin secara detail, kalau kalian mau silahkan tuliskan di komen ya, kalau kalian pengen gua bahas secara detail perseteruan antara BTS, Big Hit, dan juga dengan MBC gitu, stasiun TV MBC. Intinya secara garis besar itu MBC mengadakan acara akhir tahun setiap tahun kan, memang seperti itu gitu. Tapi BTS tidak bisa hadir ketika itu karena BTS harus tampil atau sudah ada kontrak tampil di acara Amerika gitu. Jadi nggak tampil di MBC. Gue lupa waktu itu tampil di acara musik
SBS sama KBS apa enggak gitu. Intinya nggak tampil di MBC karena tampil di Amerika, dan MBC-nya ngambek. Sejak saat itu MBC kayak marah sama BTS, marah sama Big Hit. Bahkan waktu Big Hit berubah jadi Hype, MBC ini juga terlihat marah ke artis-artis Hype gitu. Sampai waktu itu Gfriend yang waktu itu masih artis Hype di bawah Source Music juga tidak tampil di MBC. Terus juga Seventeen yang di bawah Playlist yang juga di bawah Hype waktu itu juga tidak tampil di MBC gitu. Intinya gara-gara kejadian itu MBC kayak marah, kayak ngeboikot BTS gitu, ngerasa mereka penting banget kayaknya. Dan sekarang kayaknya menurut gue mereka bakal nyesel banget sih, orang BTS sudah segede gini dengan BTS gak mau datang ke mereka, kan mereka yang rugi kan jadinya gitu. Dan kayaknya perseteruan itu masih berlanjut sampai sekarang karena ya BTS tampil di 3 tapi tidak tampil di 1, yaitu MBC Music Core. Dan tadi netizen Korea juga pada marah, katanya MBC ini menggunakan kekuatannya untuk gituin BTS gitu. Lagian BTS gak ada rugi-ruginya kok tampil ke lo gitu. Tapi ada juga yang bilang MBC minta maaf biar kita juga bisa nonton dia di Music Core gitu. Makin banyak BTS tampil kan tentunya fans makin seneng gitu. Cuman ya MBC-nya tidak mau minta maaf sepertinya. Memang begitu, kalau orang ngerasa powernya kuat akhirnya banyak gaya kayak gitu. Dan ternyata bukan cuman gak tampilnya BTS atau memboikot tampilnya BTS, bahkan beberapa berita kayak kemarin berita V sama Jennie yang pertama kali nampilin di acara berita itu adalah stasiun TV MBC gitu. Jadi kalau ada berita-berita yang kurang bagus terhadap BTS juga MBC yang paling gercep sekarang nampilin di berita TV-nya gitu. Jadi segitunya MBC gitu. Tapi ya intinya BTS akan comeback dan gue yakin comeback BTS akan selalu sukses gitu. Dan MBC tidak dengan BTS tidak mau tampil di MBC, mereka yang rugi. Sekarang BTS adalah the biggest boy band in the world, salah satu artis paling berpengaruh di dunia. Penampilan BTS ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya yang sangat banyak, tapi tidak mau tampil di MBC, kan MBC yang rugi kan. Mereka kehilangan rating tuh namanya. Bahkan acara barat aja pakai BTS buat rating, MBC malah kehilangan itu. Emang enak, kasihan deh loh. So gimana nih ARMY, tanggapan kalian terhadap berita ini? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Selanjutnya berita terakhir yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari the biggest girl group in the world, Blackpink. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul netizen bicarakan banyaknya girl group yang debut selama Blackpink hiatus. Ada aespa hingga Le Sserafim. Nih si beritanya guys, pada tanggal 3 Juni seorang netizen membuat postingan forum komunitas online berjudul "Mari kita lihat tingkat hiatus grup Blackpink yang sangat lama". Di sini netizen menulis comeback grup lengkap terakhir Blackpink adalah pada 2 Oktober 2020. Netizen kemudian mendata banyak girl group yang debut sejak tahun 2020 hingga sekarang. Di sela-sela hiatus comeback Blackpink, netizen berargumen Blackpink yang jadwal comebacknya kami belum tahu ini tidak berbeda dengan hiatus wajib militer. Tentu saja mereka melakukan aktivitas solo, tapi kami ingin panggung grup penuh di siaran musik. Apakah masuk akal jika mereka tidak merilis lagu baru selama 2 tahun? Hahaha. Girl group yang melakukan debut mereka selama hiatus Blackpink, yang pertama STAYC debut pada 12 November 2020, aespa debut pada 17 November 2020, IVE debut pada 1 Desember 2021, Kep1er debut pada 3 Januari 2022, NMIXX debut pada 22 Februari 2022, Le Sserafim debut pada 2 Mei 2022. Netizen lain pun berkomentar, bukankah YG memang terkenal sebagai perti harta karun? Yang kedua, apakah anggota Blackpink bahkan berkomunikasi dengan penggemar mereka? Yang ketiga, itu normal bagimu untuk dilupakan oleh publik ketika kamu tidak merilis album dan menghilang secara diam-diam. Tapi setiap kali mereka comeback itu berjalan dengan baik, dan bahkan selama hiatus mereka syuting iklan dan melakukannya dengan sangat baik. Yang keempat, sekarang mereka hanya selebritas, mereka memiliki perasaan sebagai influencer. 5. Benarkah Blackpink akan comeback pada Juni dan Juli mendatang? Yang keenam, itu karena YG dijalankan dengan cara seperti toko serba ada atau toserba. Yang ketujuh, apakah kita tidak bisa mendengar lagu-lagu Blackpink yang luar biasa seperti As If It Your Last lagi? Yang kedelapan, YG setidaknya harus memberitahu kami apa yang terjadi. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, ternyata Kanes bahkan sampai mendata girl group yang debut setelah Blackpink terakhir kali comeback gitu. Dan girl group yang debut itu tergolong populer. Untuk Gen 4 tadi ada STAYC, aespa, IVE, Kep1er, NMIXX, dan juga Le Sserafim gitu. Sekarang jadi nama-nama girl group besar yang banyak diperbincangkan Kanets maupun K-popers di seluruh dunia. Dan ini adalah sekali lagi bukti bahwa yang udah kangen banget sama comebacknya Blackpink bukan cuman Blink, fansnya Blackpink atau fandomnya Blackpink sendiri, tapi juga Kanets dan publik gitu. Dan mungkin juga banyak penikmat musik di seluruh dunia, karena kita tahu cakupan musiknya Blackpink udah bukan lagi sekelas K-popers doang gitu. Dan memang sudah lama sekali. Walaupun tetap ada aktivitas solo tadi, ada Rose kemarin sama Lisa yang merilis album solo mereka gitu. Terus juga mereka masing-masing
kampanye atau jadi brand ambassador dan global ambassador untuk merek-merek besar gitu. Mereka pemotretan sana sini gitu. Tapi yang diinginkan tetap adalah grup gitu. Grup tetap harus ada karena mereka adalah grup K-pop gitu. Bahkan ada yang bilang bahwa mereka sekarang bukan idol lagi, mereka hanya selebritis atau influencer gitu. Nah, ada juga yang banyak nanya. Banyak banget yang nanya sama gue. Banyak banget yang nanya sama gue di DM Instagram, "Bang, emang Blackpink katanya akan comeback bulan Juni ya, Bang? Sekarang udah masuk bulan Juni, nggak ada teaser. Jadi nggak mungkin Blackpink comeback bulan Juni. Biasanya teaser pertama ke comeback itu sebulan biasanya grup manapun gitu, termasuk grup-grup dari YG. Misalnya teaser pertama dikeluarin sekarang, berarti comebacknya kira-kira sebulanan lagi gitu. Sekarang udah bulan Juni gitu, jadi kemungkinan Blackpink comeback Juni itu sangat kecil. Kalau di Juli gimana, Bang? Mungkin ada, tapi gue juga tetap sangat kecil. Menurut gue tidak ada tanda-tanda, tidak terlihat sama sekali kemungkinannya gitu. Kayaknya kalaupun paling cepat Agustus menurut gua, paling cepat loh ya, bukan bener Agustus, paling cepat menurut gua Agustus gitu. Dan salah satu yang paling gua highlight tadi kata Kanes kan adalah YG memang terkenal seperti peti harta karun, dan itu gua setuju gitu. Peti harta karun dalam artian memang susah banget dicari, lama banget ditunggu, tapi sekali kebuka kita pasti langsung suka gitu. Dan Blackpink sih gue yakin kayak gitu, walaupun mereka terakhir comeback 2020, comeback 2022 ini gue yakin bakal pecah berantakan sih. Dan kita semua sudah dikasih tahu sama Jennie, sama Jisoo dan lain-lain kalau mereka sedang mempersiapkan comeback. Mari kita doakan comebacknya cepet. Kalau sukses udah yakin gue, tapi yang penting cepet. Saking udah kangen banget gitu. Jadi mari kita tunggu Blackpink peti harta karun dari Korea gitu. Mari kita tunggu akan sehebat apa, sepecah apa comeback mereka. Gimana nih? Siapa yang udah kangen sama comebacknya Blackpink? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Nah guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.